Bapak Ibu semua, ya sebelum memulai aktivitas kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, juga mudah-mudahan kita juga sama-sama diberikan kemudahan ya Bapak Ibu ya, terutama dalam menjalankan atau dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas kita. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan review terhadap tugas. Terutama yang akan kami review itu adalah membuat session plan Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk fasilitas, kami yakin bahwa Bapak Ibu sudah sudah baik. Kami tadi sudah melihat beberapa di antaranya, karena memang pada saat kami cek itu gitu kan ya, ada yang ya belum ini, kecuali sekarang udah pada masuk, tapi memang kami belum lihat semuanya Bapak Ibu. Nah, kemudian adakah Bapak Ibu yang merasa kesulitan dalam membuat session plan ini? Ya, silahkan. Saya mengalokasikan waktunya, Pak, karena 10 menit ternyata agak susah banget ya. Nah, baik. Baik, kalau begitu mungkin nanti saya akan mencoba untuk menampilkan ya, yang atau mungkin ada yang lain Pak, selain Pak Nurianto, ada misalkan apa gitu yang memang menjadi kesulitan bersama. Izin jawab Pak Nanang. Ya, kan Pak. Sama dengan Pak Nurianto, saya timing waktunya Pak. Baik. Karena bersama dengan tugas-tugas, jadi mohon izin kalau boleh selesaikan malam Pak. Oke. Sambil lihat contohnya, mohon izin Pak. Terima kasih Pak Nanang. Oh, kalau saya case-nya beda Pak Nanang. Jadi misalnya di pendahuluan berapa menit itu kan harus dialokasikan ya di penyampaian materi berapa menit. Nah itu yang karena 10 menit itu kan bagi-bagi ke masing-masing itu beda ya. Ya. Apa sudah gitu? Oke, kalau gitu saya coba buka. Ini adalah template ini ya Pak. Nah, ini template session plan seperti ini template-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian karena memang waktunya terbatas Pak, jadi Bapak yang pertama ini kita sepakati dihapuskan saja Pak, tugas tambahan dan pemberesan kelasnya ya. Oh, sih. Ya, ya. Ini kita sepakati saja di di sini gitu kan. Kita sepakati dihapuskan saja. Nah, jadi nanti seperti ini Pak gitu kan. Nah, jadi yang paling penting ada 4 langkah mengajarnya masuk. Jadi ada langkah pendahuluan, kemudian langkah ini penyajian ya, sampai dengan kesimpulan itu penyajian, kemudian aplikasi dan evaluasi. Ini sudah menggambarkan 4 langkah mengajar, karena dalam pelatihan ini ya, khususnya pelatihan kerja ini kita mengacu kepada teorinya Herbartian. Jadi Herbartian lesson itu ada 4 langkah mengajar yang memang diadopsi gitu ya, diadopsi seperti itu. Oke, sampai sini kita sepakati Bapak Ibu. Oke. Nama itu yang mana Pak? Ya. Nama pelatihan. Ini saya agak ini sama judul pelatihan. Baik, kalau begitu saya izin. Ini Pak ya. Pak Selamat ya. Ya. Oke, saya coba untuk coba buka. Ya, kita ini dulu saja, kita lihat dulu dari Saya isi SP Pur, Pak. Apa bebas saja gitu ya? Nama pelatihan saya SP Pur, Pak. Nah, kalau
Oke, sebentar Pak. Kemarin tuh kan ada tugas ya Pak. Nah, ada tugas Bapak Ibu, ada tugas. Saya lihat nih, saya lihat punya Pak Selamat biar enak. Punya Pak Selamat. Saya membuka ini terlihat Bapak Ibu. Kelihatan Pak. Oke ya. Kemudian di sini misalkan ada bahan pelatihan. Ada jelas Pak nama pelatihan Bapak? Ya, melakukan transaksi penyetoran. Iya, ini nama pelatihannya Bapak. Maksud kami adalah, jadi memang ini harus inline. Kalau memang misalkan ini diganti, jadi nanti ganti semua Pak. Gitu kan? Oke, nanti silakan. Atau juga Bapak Ibu nanti boleh ambil dari sini Pak. Untuk nama pelatihan itu misalkan diambil dari mana nih? Di sini SKKNI ya. SKKN, SPPUR ada KKNI. Nah, Bapak dilihat nih, ada kemungkinan jabatan nih. Bisa ini, bisa juga begini. Misalkan pelatihan teller front office gitu kan bisa. Pelatihan misalkan atau PBK Hasanah atau petugas Hasanah silakan. Misalkan begitu Pak. Boleh-boleh saja. Ini kan bidangnya Bapak kan Pak. Nanti dicari ya, ada di lampiran berapa. Silakan SKKN SPPUR, kemudian di sini ada nih, ada nomor berapa? Nomor 3 ya. Jenjang kualifikasi SPPUR bidang pengelolaan. Ini kalau bingung. Misalkan gitu. Tapi kalau tidak seperti ini juga tidak masalah. Toh tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Silakan yang lebih tahu untuk nama pelatihannya adalah Bapak Ibu. Baik, sampai sini? Iya, Pak Nanang, boleh nanya sedikit, Pak? Ya, silakan. Ya. Pak, kalau seumpama tadi seperti Bapak sampaikan, nama pelatihannya disesuaikan misalnya dengan yang tadi diambil dari yang adanya misalnya contoh kemungkinan jabatan, apakah itu berarti kita mesti menyesuaikan juga ke yang tugas-tugas sebelumnya, Pak? Betul, Ibu. Gitu ya, Pak ya? Ya. Jadi rubah semua misalnya kayak gitu ya, Pak ya? Ya. Jelas ya, Bu? Ya, oke, baik. Makasih, Pak. Oke, iya. Ada lagi? Oke. Nah, kemudian misalkan ini. Pak Slamet yang ini ya, Pak? Ya. Oke. Nah, ini hanya kita akan mencontohkan saja Bapak Ibu. Kita lihat ini yang punya Pak Slamet yang ini unit 005 ini ada berapa orang, Pak? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Oke. Kalau Bapak elemen keberapa? Elemen 1. Elemen 1 KUK-nya? KUK 12. KUK 12. Ya. 12 itu yang ini ya, Pak? Ya. Oke. Rencana penyetoran dan penarikan. Oke. Baik. Nah, kalau gitu berarti yang ini nggak ada yang ngambil kan, Pak? Yang 1-1. Yang KUK tahu, Pak. Mungkin akan diambil, tapi Bu Ika kayaknya enggak deh. Iya, karena kan tidak boleh sama elemennya kan, Pak? Iya, elemennya nggak boleh sama. Oke. Nah, jadi sekarang kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti meng-cross check-nya Bapak Ibu. Nah, bisa ya. Nah, jadi kita cross check-nya akan kelihatannya gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Kita misalkan ini template-nya ya. Ya. Nah, jadi dengan seperti ini akan mempermudah kita. Nah, jadi misalkan nama pelatihan tadi sudah misalkan Bapak nama pelatihannya apa misalkan. Ada yang misalkan PBK apa, misalkan begitu. Nah, kemudian kode unit diambil dari mana? Dari sini. Kita tinggal copy paste aja. Ini ambil. Pak Ibu ya, copy paste di sini. Kode unit juga sama. Pak Nanang, maaf. Boleh boleh menyampaikan yang nama pelatihan sama judul unit. Jadi sebelumnya itu kan udah dinilai sama Pak Nanang juga saya ya untuk bahan pelatihannya itu mengelola uang khazanah. Nah kemudian itu kebetulan sama juga sama judul unitnya.
Jadi kalau misalkan di rencana sesi ini saya menuliskan nama pelatihan dan judul unitnya sama, apakah boleh Pak Nanang? Karena di bahan sebelumnya juga nama pelatihannya sama gitu dengan judulnya. Terima kasih Pak Nanang. Saya jawab begini ya Bu. Boleh atau tidaknya ini dikembalikan kepada masing-masing. Nah, di awal kan kita sudah sampaikan gitu kan. Nah, jadi ini si unit ini tuh seolah-olah adanya di pelatihan apa gitu kan. Judul besarnya tuh. Nah, begitu kan. Jadi kode judul unit ini merupakan bagian ya daripada pelatihan itu. Tapi kalau memang Ibu menganggap sama dan memang itu ada realnya, tidak masalah. Lanjut Bu, gitu kan. Oke. Mungkin bisa menjawab ya Bu? Baik Pak Nanang, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kemudian EK-nya juga sama Bapak Ibu. Ngambil dari sini ya. Ya. Mana nih ini? Oh, ini ya. Oke. Berarti paste. Nah, ini KUK-nya juga sama. Ini. Sama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan judul ya. Nah, karena memang waktunya di sini ini kan 20 menit ya, kita sama-sama nih. Misalkan kita ganti menjadi 10 menit sekarang. Waktunya 10 menit, ini misalkan saya penyajian ke-1. Ya, kejuarannya boleh, kejuarannya misalkan SP Pur. Nah, jadi kita lihat materinya apa nih. Karena 10 menit kan tidak mungkin ada prakteknya Bapak Ibu ya. Misalkan, jadi cuman ini nih, saya ngambilnya misalkan yang ini materinya Bapak Ibu. Nah, ini kalau di sini, kebenaran jumlah uang yang dicantumkan, ini jenis kebenaran uang. Atau dapat menjelaskan kebenaran. Dapat menjelaskan ketentuan dan prosedur. Di sini kita lihat, kata kuncinya diperiksa ya. Ya. Diperiksa. Ini saya. Kebenaran dan jenis pecahan diperiksa sesuai dengan. Jadi ini kan nantinya memeriksa kebenaran ya Pak. Mampu. Pengetahuan ini kok langsung sikap Pak. Tidak ada ininya. Oh ini. Mampu. Mampu apa nih? Mampu memeriksa Bapak Ibu ya. Kalau ada begini ini kata kerjanya diperiksa. Jadi mampu memeriksa. Jadi mana nih? Ini mampu. Oh ya, sudah ya. Mampu memeriksa kebenaran. Oke ya. Hilang. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengambil salah satu yang ada di sini atau semuanya juga bisa atau bisa begini. Dapat menjelaskan kebenaran. Misalkan ini ya, kalau salah satu berarti ya tinggal ngambil aja. Nanti apa nih di sini? Misalkan kebenaran jenis pecahan uang yang dicantumkan dalam rencana penyetoran gitu kan? Itu bisa. Atau misalkan di sini apa nih prosedurnya? Ya Pak, tadi apa? Ya. Mana yang prosedur tadi? Di ketiga biasanya, Pak. 1, kan 2, 3 ya. Ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, kalau mungkin saya lebih enak ke caranya saja Pak. Misalkan di sini ya. Saya insert. Oh ya, berarti di atas ini ya Pak. Oke. Salah nih. Oh, wah ini kalah sini. Nah, ini misal saja di sini gitu kan. Dapat menjelaskan apa? Cara ya, cara memeriksa begitu. Iya. Nah, dapat menjelaskan cara memeriksa. Oh, ini berarti cara. Ya, bisa gitu, Pak. Ini kalau ini misalkan kalau saya ngambil yang atas gitu kan, bisa juga yang atas. Nah.
Kalau tadi misalkan langsung saja saya cara memeriksa gitu kan, cara memeriksa kebenaran. Oke. Kalau misalkan di sini ya, dapat menjelaskan. Memeriksa apa Pak? Kebenaran ya? Ya, kebenaran jumlah uang. Nah, gini ya. Berarti di sininya Ya. adalah kebenaran jumlah uang ya Pak? Cara iya, Cara memeriksa. cara memeriksa, Pak. Oke. Misalkan ini. Ya. Well lah, saya ikutin aja. Baik. Ini metodenya apa misalkan Pak? Presentasi. Presentasi, Misalkan gitu kan. Oke. diskusi. Nah, jadi kita ngambil salah satu dari sini Bapak Ibu ya. Misalkan ini kita tinggal copy saja. Gitu kan. Kemudian tadi paste di sini. Nah, mana? Nah, paste di judul ini. Sudah Pak begitu. Oke. Baik, itu Bapak Ibu ya untuk copy paste-nya. Nah, pokoknya untuk yang ini Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu merubah-rubah lagi. Yang ini tidak perlu dirubah lagi gitu kan, dari mulai kode unit, kemudian judul unit, elemen kompetensi, kemudian KUK. Jadi tinggal kopas aja dari sini semuanya Bapak Ibu. Baik, kalau gitu kita langsung saja untuk ke tugasnya masing-masing ya. Kemudian saya coba dari nomor 1 dulu. Wah, internetnya agak lambat Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat punya Pak Budi ya. Saya di download saja ya Pak. Nah, Bapak Ibu semua kita lihat contoh punya Pak Budi ya. Nanti mudah-mudahan ini merepresentasikan punya Bapak Ibu juga. Jadi mungkin karena waktu terbatas tidak semua bisa direview hari ini. Tapi artinya ketika kami mencoba untuk mereview pekerjaan Bapak Ibu, ini sama dengan juga mereview juga punya mereview punya Pak Nurianto ya. Kemudian sama dengan mereview punya semuanya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dari nama pelatihan ya Pak. Nama pelatihannya sudah inline Pak. Dengan yang di awal Pak. Di awal tuh memberikan layanan khas sebenarnya Pak. Cuman kan kalau saya melihat ini tuh judul unit tuh saya mikirnya judul unit kompetensi gitu loh ya. Jadi dimasukkan ke situ. Nama pelatihannya ini ya Pak. Sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Iya betul Pak. Nah, jadi kalau memang Bapak di sini sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, nanti di form yang lainnya juga tentunya harus berubah gitu kan. Karena memang harus sama gitu ya. Ini sama sampai dengan akhir ya Bapak Ibu. Oh gitu ya. Iya. Yang penting konsisten ya Pak. Betul, harus konsisten Pak. Oke. Oke. Saya tadi sama Pak Nur itu juga kaget juga. Loh, ini ada nama, nanti kalau saya kan tadi pakai judul yang itu Pak. Iya. Pakai yang kode unit itu loh. Betul. Judul unit. Kalau nggak salah itu.
Ya, terus ketemu lagi di bawah unit gitu kan, bingung lagi. Iya. Jadi sama kayaknya. Nah, itu silakan ya Pak. Tadi juga kalau misalkan kalau bingung misalkan ngambilnya dari mana tadi bisa kan? Itu kan ada KKNI ya Pak. Di sana ada jenjang jabatan ya seolah-olah kita ngambil dari sana aja gitu. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu ini tidak boleh dirubah ya yang saya ini. Ya. Pokoknya kode unit, judul unit, elemen kompetensi dan KUK tidak boleh dirubah. Mungkin tadi karena waktunya 10 menit ya Pak. Iya, ya. Agak kebingungan membagi waktunya bagaimana. Betul, sampai setengah Nah. menit juga ada, Pak. Oke. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ini alhamdulillah ini sudah hadir Pak Oi. Oke. Pak Oi tadi kalau menggunakan template yang ini, peserta itu kebingungan gitu kan. Kebingungan untuk mengalokasikan waktu 10 menit. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa bagian evaluasi dan tugas tambahan itu dihilangkan. Sebelum saya lanjutkan, mudah-mudahan poin sudah hadir. Baik. Oke lah, sambil menunggu ya Pak, kita lanjutkan. Nah, ini kita sepakati ya, berarti yang ini kita hilangkan. Mungkin kalau dihilangkan agak aman Pak. Iya. Tugas tambahannya ya. Yang 2,5 menit jadi 3 menit kan. Ya, biarkan kelas. Oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu, nah di sini saran saya ini jangan terlalu lama Pak waktunya kan. Nah, mungkin Bapak nanti untuk yang aplikasi dengan yang penyajian ini agak berimbang gitu kan. Nah, di sini. Nah, jadi ini jangan terlalu gemuk di mana Pak di sini. Jadi nanti nggak kebagian gitu kan. Kalau aplikasi misalkan Bapak nanti tanya jawab karena kan bukan hanya tanya jawab. Jadi kita juga bisa juga nanti ada mereview misalkan. Ada peserta yang salah menjawab. Nah, kita juga harus membetulkan jawaban. Nah, ini pertanyaannya ada 2 gitu kan. Nah, berarti di sini bisa jadi lebih daripada 1 menit. Oh, gitu. Oke. Nah, Pak, saya merancang itu, Pak, boleh komen ya Pak ya. Oke, silakan. Merancang itu karena tadinya saya pikir untuk aplikasi itu bisa ditanyakan, kemudian peserta nulis di chatbot gitu, chat room gitu. Ya. Baik, nanti dijelaskan ya Pak. Perlu tektokan gitu kan. Jadi semenit selesai. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, ini dari KUK saja sebetulnya kita sudah bisa melihat apakah judul Bapak itu benar atau salah gitu kan. Ini sudah bisa dilihat di sini. Nah, jumlah dan keaslian uang yang distorkan diperiksa. Nah, ini diperiksa itu kata kerjanya diperiksa, berarti memeriksa ya, sesuai prosedur dan berlaku. Nah, di sini sudah benar Pak, cara memeriksa gitu kan. Tapi kalau memeriksa berarti bukan teori lagi, itu sudah praktek. Kan ada ya judulnya misalkan memeriksa jumlah dan keaslian uang. Ya, Pak. Gitu kan. Nah, berarti itu bukan teori tapi sudah praktek ya Pak. Nah, kita lihat ke bagian bawah. Tujuan di sini ada 2. Peserta kompeten menjelaskan cara memeriksa uang yang di-store. Menjelaskan cara memeriksa keaslian uang yang di-store ya Pak. Ini ada 2 ya Pak. Ya Pak. Oke, nanti Bapak silakan nanti bisa diuji coba gitu kan. Apakah misalkan dengan 2 materi ini cukup atau tidak waktunya? Nanti kalau tidak cukup Bapak ambil saja 1 Pak. Oh, siap Pak. Ya. Nah, kalau menurut saya ini kelihatannya begini bisa lama Pak. Betul Pak. Kalau saya lihat daripada ini materinya gemuk, Bapak akan kehabisan waktu gitu kan. Oke, nanti silakan ini Pak Nur ya yang lebih tahu gitu kan. Nah, kemudian cara menyajikan ya tujuan itu Bapak Ibu kita mengacu kepada polanya ABCD. Nah, audiennya jelas peserta gitu kan. Nah, di sini behaviornya menjelaskan cara memeriksa uang yang di-store ya Pak. Ya. Begitu. Nah, tinggal tambahkan kondisi dan degree. Oke. Ya.
Nah, kira-kira apa Pak kondisinya? Sesuai dengan Nah, ini memeriksa uang yang disetor. sesuai yang tertulis dalam formulir restoran gitu. Oke. Ya, silakanlah. Jadi bisa seperti ini, Pak. Bisa misalkan ini untuk kondisinya dulu, Pak. Nah, ini menyetor ini adanya di apa namanya? Di bagian apa, Pak? Atau di layanan apa? Layanan uang tunai, Pak. Oh gitu. Nah, bisa juga misalkan ya pada bagian ya, Oke. atau ya boleh yang lain Bapak Ibu, karena ini kan yang lebih paham Bapak Ibu ya, pada bagian layanan uang tunai, cash handling ya Pak, uang tunai. Nah, di sini ada SOP-nya nggak Pak? Ada, Pak. Sesuai apa? Misalkan SOP apa gitu kan, kalau ada. Gitu. Oke. Nah, yang jelas ini kan menunjukkan bahwa ini ada polanya ABCD gitu. Oke, mungkin nanti Bapak bisa disesuaikan ini. Ya silahkanlah. Tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu, nanti silakan disesuaikan saja. Misalkan Bapak banknya bank apa Pak? BNI, Pak. Oke, sesuai SOP BNI. Bisa begitu kan Pak? Nah, misalkan gitu ya. Nah, tapi ininya silakan disesuaikan saja dengan Bapak Ibu masing-masing. Nah, metode mengajar slide presentasi tanya jawab. Nah, kalau slide presentasi itu bukan metode, Pak. Ya. Ini adalah media mungkin ya, Pak, atau alat peraga. Nah, di sini. Oke. Ini alat peraganya gitu kan, bukan metode. Nah, jadi alat peraga boleh gitu kan, Bapak ini slide ya. Atau presentasi, Pak, metodenya. Iya, presentasi maksudnya. Oh, presentasi gini. Nah, baik. Presentasi, kemudian tanya jawab ya. Oke, ini alat peraga yang digunakannya. Nanang, maaf, sebelum dilanjut ke bawah, untuk tujuan instruksionalnya boleh nggak kalau misalkan satu aja gitu, nggak dua? Kan kalau di sini kan contohnya dua, apa memang harus dua gitu, Pak Nanang? Satu boleh. Ini kan satu ya. Ya. Kan kalau di template juga tulisannya 1, 2 gitu ya. Nah, kalau mengambilnya hanya satu aja tujuan instruksionalnya, tapi ABCD-nya sudah terpenuhi, itu nggak apa-apa ya, Pak Nanang? Tapi materinya gimana, Bu? Oh, berkaitan dengan materi ya. Ada dua sih, pengertian sama cara melakukan. Ya, baik. Nanti dilihat saja gitu kan. Jadi tujuan pembelajaran itu mengacu kepada ini, mengacu kepada ya apa yang akan kita apa namanya? Targetnya apa, goalnya apa gitu Bapak Ibu semua. Ya, kalau mau satu ya sebetulnya boleh saja nih gitu kan. Kalau memang ini misalkan cuma satu gitu ya. Tujuannya cuma satu. Misalkan itu, tapi di sini isi materinya sebetulnya satu gitu kan. Nah, kalau ini kan dua ya, cara memeriksa jumlah uang dan ini cara memeriksa keaslian gitu kan. Oke. Nah, iya Pak Nanang, kalau di saya kebetulan cuma satu kan membuka khazanah ya. Jadi cuma pengertian dari khazanah sama cara melakukan pembukaan khazanah gitu. Jadi kan itu sebenarnya satu tujuan yang ingin didapatkan gitu ya Pak Nanang. Ya berarti kan satu ya Bu. Iya, satu. Berarti nggak apa-apa ya Pak Nanang ya, satu? Boleh, boleh Bu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Nanti kita cek ya. Ini akan kecek Bapak Ibu metode mengajar ketika kita ke bawah. Ini persiapan. Oke. Ini offline online Pak? Online, Pak. Online. Oke, kalau online nanti alat peraganya bisa. Oke. Yang pertama misalkan
Satu, kita butuh slide presentasi ya Pak. Ya, Pak. Oke. Nah ini sebetulnya Bapak tinggal kopas dari matriknya Pak. Yang ini tuh. Karena yang matrik itu skenario-nya offline, jadi ketika nanti mau micro. Jadi kalau sekarang berarti nanti Bapak tambahkan Pak di matrik. Ya. Nah di sini Bapak tinggal tambahkan saja. Nah, jadi di sini kan, oh ini punya Pak Slamet ya. Jadi kita tinggal tambahkan nih metodenya apa gitu kan. Oke. Sambil kita nunggu ya membuka matriknya. Agak lambat. Nah, kita juga bandingkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan ya sambil ya saya ini kemudian mengkoreksi juga punya Bapak Ibu masing-masing. Kenapa Pak Budi tidak bisa nih? Ada sama nih dua. Baik. Yang ini ya Pak? Elemen keberapa Pak? Halo Pak? Pak Nunung masih di mute tuh. Oh, sorry. Elemen ketiga, Pak. Oh, elemen ketiga. Oke. 3.2. 3.2. Nah, yang ini ya, Pak? Pak. Nah, kita lihat nih. Tadi Bapak menjelaskan cara memeriksa jumlah uang yang akan ditukar. Nah, berarti 2 ya, Bapak. Dan cara apa? Dan keasliannya Pak itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau di sini saya sudah lihat gitu kan bahwa ini bagus sekali ini gitu kan. Dengan seperti ini artinya dipisah. Kalau memang tidak memungkinkan, Pak, Bapak ambil aja salah satu. Misalkan cara memeriksa jumlah uang yang akan ditukarkan gitu kan. Nah, tapi kalau memungkinkan waktunya dan keasliannya apa memeriksa keasliannya juga silakan di ini juga Pak gitu kan. Oke ya, ini metodenya Pak. Bapak sebetulnya tinggal kopas nih metodenya ini sudah ditentukan oleh Bapak, kemudian medianya juga ada, slide presentasi, tinggal kopas saja ke sini gitu kan. Nah, ini akan lebih enak ya Pak. Oke. Nah, tadi kan ada nih. Oke. Ya. Nah, ini kita bisa bandingkan Bapak Ibu ya. Nah, ini apakah pekerjaan kita itu sudah benar atau belum, kita bisa bandingkan dengan begini. Nah, dia nih. Nah, bagaimana kalau memang misalkan sekarang kita di sini ada gitu kan, tapi di sini belum kepikiran, tinggal ditambahin aja Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti slide proyektor perlu tidak? Perlu, hapus Pak. Laptop perlu? Perlu. Flip chart? Enggak. Hapus. Jaringan internet? Perlu. PowerPoint aplikasinya? Perlu ya. Spidol? ATK? Perlu sih buat saya. Hapus kan? Iya, buat apa gitu. Nah, ini persiapan aplikasi PowerPoint ya. Untuk ini berarti di sini tidak perlu Pak, karena sudah disiapkan di bawah. Oh. Ya. Nah, mungkin bisa saja Bapak Ibu menambahkan misalkan aplikasi jaringan internet. Nah, aplikasi misalkan menggunakan Zoom boleh Pak. Zoom meeting gitu kan. Bapak boleh menambahkan gitu kan. Atau yang lainnya silakan nanti ditambahkan di sini ya. Yang memang diperlukan saja nih. Jadi kita pada saat nanti tampil 10 menit itu butuh alat peraganya apa?
butuh medianya apa? Nanti Bapak Ibu tinggal ditampilkan di sini. Baik Bapak Ibu ya, sudah bisa diikuti kira-kira? Ya, Pak. Aman ya semuanya? Nah, kemudian kita lihat ke persiapan. Persiapan ruang kelas, alat peraga, persiapan aplikasi PowerPoint. Nah, juga mungkin memeriksa juga persiapan ini kan jaringan juga boleh Pak ditambahkan gitu kan. Kalaupun perlu ya. Misalkan persiapan koneksi internet gitu kan. Itu. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini. Nah, kita lihat cara memeriksa jumlah uang yang disetor. Instruktur menjelaskan keterampilan. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh petugas melakukan pembayaran. Nah, ini cukup saja begini, Pak. Menjelaskan keterampilan yang harus dimiliki oleh petugas. Ini keterampilan ini maksudnya apa, Pak? Ada 5 sih di situ, Pak. Keterampilan yang dibutuhkan. Oh, gitu. Ya. Instruktur menjelaskan cara memastikan jumlah uang. Ini kalau memeriksanya kapan, Pak? Cara memeriksanya? Apa ini langkah-langkahnya? Iya, di kedua itu kan menjelaskan cara memastikan jumlah uang itu kan memeriksa ya antara Ya. kesesuaian antara nominal di formulir dengan uang tunai yang diserahkan. Nah, di situ nanti. Nah, mungkin nanti di sini, Pak, kalau itu Bapak bisa jelaskan di slide kan, Pak? Atau harus seperti ini? Misalkan langkah-langkahnya Di bisa slide dijelaskan. nggak sesimpel itu, di slide lebih kelihatan lagi nanti. Oh, di slide lebih kelihatan. Berarti di sini instruktur menjelaskan keterampilan yang harus dimiliki oleh petugas gitu ya, Pak? Ya. Oke, instruktur menjelaskan cara memastikan. Ya. Cara memastikan itu sama dengan cara memeriksa berarti. Iya, betul. Sama. Kalau di SKKN-nya di dalamnya kayak gitu sih. Yang uraian kegiatannya. Nah, kan kita bisa lihat di sini nih. Ini indikatornya adalah menjelaskan cara memeriksa jumlah uang. Nah, materinya adalah cara memeriksa jumlah uang. Jadi di sini materinya itu sudah jelas cara memeriksa jumlah uang. Mungkin ini lebih detailnya ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Baik, kalau begitu ini Bapak sudah lebih detail. Nah, kemudian instruktur memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, berarti ini menjelaskan itu menggunakan metodenya adalah presentasi ya, Pak. Di sininya slide, presentasi slide kesekian. Menurut saya kalau seperti ini nampaknya Bapak akan ya mungkin cukup dengan yang satu saja, Pak. Menurut saya ya. Berarti tujuannya nanti satu aja juga ya, Pak ya? Ya. Yang katakanlah memeriksa jumlah uang store yang store. Betul, satu aja. Ya, mau yang ini kalau memang misalkan dua-duanya juga boleh, tapi waktunya silakan aja. Nanti Bapak yang lebih paham. Oke, nanti juga kesimpulannya juga nanti disesuaikan ya, Pak. Oke, nah aplikasi. Nih yang saya ini kan kalau di sini kan banyak ya, Pak, tapi aplikasinya sedikit gitu kan. Ini kan tidak berimbang. Ini juga kalau di sini sudah 1, 2, paling tidak ditanyakan. Nah, di sini 1, 2. Nah, minimal kan pertanyaannya ada 4, Pak, kalau dilihat dari atas yang Bapak itu. Atau mungkin satu pertanyaan ini bisa gitu kan, bisa mengcover gitu materi-materi yang ada di atas itu boleh saja. Tapi waktunya dengan 1 menit cukup tidak gitu. Nah, evaluasi. Oke, ini sudah sama ya, Pak. Mungkin nanti ketika kehabisan ini tadi boleh Bapak ini dihapus saja, gitu kan. Baik, sampai sini Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Dari review hasil pekerjaannya ya punya tadi Pak Nuryanto. Atau ada yang masih bingung, silakan. Nah, sudah hadir Pak Oi. Silakan Pak Oi barangkali menambahkan dari tadi yang disampaikan oleh saya, Pak. Ya, saya kira cukup jelas ya yang disampaikan Pak Nanang. Kita nunggu ada pertanyaan aja.
Pak Nanang. Oh, ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kan sudah dipahami. Nah, tadi tuh begini Pak. Ya. Ini kan kesulitan waktu ya tadi itu. Nah, jadi kita itu tadi karena memang menggunakan template yang ini, nah, ini kita sepakati bahwa untuk tugas tambahan dan pemberesan kelas ini di sini dihilangkan gitu kan? Ya. Oke, mungkin itu saja yang tadi disepakati sama Bapak Ibu yang ada di grup. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya, kalau apa namanya, karena itu tugas tambahan itu kan masuk di bagian akhir gitu ya, tidak masuk di langkah mengajar yang secara langsung. Gitu. Nah, berarti nanti kan dalam penilaian kita itu dianggap sudah dilakukan. Betul. Yang menyampaikan tugas tambahan, karena di checklistnya kan ada. Jadi tugas tambahannya ya kita anggap sudah ada gitu ya. Kalau udah disepakati begitu nggak apa-apa. Pak Oi, izin Ya. bertanya boleh? Silakan Bu. Ini berarti kan kalau untuk matriks kita rubah lagi yang kemarinnya offline, berarti semua dirombak jadi online ya Pak ya untuk matriks. Ya, boleh disesuaikan untuk kebutuhan apa? Di metrik ada kebutuhan peralatan dan bahan ya. Misalnya Ada, akses internet. karena Ya. kemarin konsepnya offline tuh Pak, ada flip Oh. chart, ada semua peralatan di kelas. Berarti kan kalau online nggak ada. Berarti kita rombak semua alat dan bahan untuk online, termasuk form-form alat dan bahan Pak. Ya. Kalau ditambahkan saja juga bisa. Jadi kan metrik itu namanya kan perencanaan ya. Metrik pembelajaran itu perencanaan. Jadi ketika mau di offline kan sudah ada di perencanaannya si alat bahannya itu. Ketika mau di online kan itu mungkin yang belum ada, bisa ditambahkan saja itu. Oh, berarti bisa opsional ya Pak ya. Jadi Bisa lebih opsional lengkap nantinya aja ya. gitu. Yang ditambah. Oke. Ya, jadi Berarti, ada apa prinsip fleksibilitas ya, fleksibilitas gitu. Sama seperti situasional kan ketika bisa offline, ya kenapa tidak kita offline gitu ya. Begitu COVID naik, oh ini harus di online kan nggak kaget, matriknya masih sesuai gitu ya. Nah, Oke. itu ditambahkan aja barangkali ditambahkan atau mau diberi keterangan kondisi offline misalnya ya. Bahannya ini, kondisi online bahannya ini gitu. Oke, Itu siap. jauh akan lebih lengkap kalau seperti itu. Karena materi itu bagian dari perencanaan. Oke, terima kasih Pak Oi. Baik Pak Oi, mohon maaf, artinya yang kemarin sudah dibuat sudah ada flip chart dan sebagainya itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Intinya gitu ya Pak? Ya, nah karena Oh. sekarang mau online, berarti mungkin diupdate ditambahkan. Oh, diupdate Untuk aja. Artinya diupdate sebelumnya aja. udah ada, ya bisa aja nanti dipakai buat kelas offline gitu ya? Betul, betul. Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan, ditambahkan aja. Mungkin penambahannya itu adalah fasilitas internet misalnya ya. Internet atau ID Zoom meeting misalnya, akun Zoom meeting. Nah, itu kan bagian dari peralatan yang dibutuhkan. Gitu, boleh ditambahkan seperti itu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Tadi itu kalau yang mengelola fasilitas nggak ada masalah kali ya Pak Nanang ya? Atau lebih fokus ke ini dulu mungkin tadi ya, ke session plan dulu ya? Ya, kita lebih fokus ke session plan. Iya. Karena ini kan kebutuhannya untuk kebutuhan besok ya, harus sinkron ya. Betul. Kalau pada prinsipnya yang fasilitas itu tidak ada masalah gitu kan? Iya, bisa nyusul ya itu ya sebenarnya. Ya, nah ini buat barangkali ini tambahan sedikit Pak Nanang. Memang tadi yang waktu tadi Bapak dan Ibu sebelum sama teman-teman itu memang harus latihan ngomong sendiri. Coba di timer gitu ngomong sendiri ya. Tanpa masuk Zoom, di slide-nya ditampilkan terus ngomong sendiri di timer. Nah, itu jauh akan lebih ketahuan. Oh, saya ternyata untuk ini kelamaan nih tadi kalau materinya 2. Nah, tadi kan ada sedikit katakanlah perkiraan gitu ya. Saya ini cocoknya ini dua tujuan atau satu tujuan. Nah, itu bagusnya memang dicoba kalau ngomong sendiri 10 menit dengan langkah-langkah yang ada di session plan kurang nggak gitu.
Nah, kalau misalnya waktunya kurang, oh berarti memang bisa dikurangi si materinya tadi dihilangkan. Satu, mumpung ini kan masih dalam proses penyesuaian untuk session plan-nya. Oh, tapi kalau cukup, oh saya udah bisa mengendalikan nih 10 menit achieve nih dengan dua tujuan tadi. Nah, itu nggak ada masalah, berarti nggak perlu diubah. Gitu barangkali ya Pak Nanang ya. Ya, betul, Pak. Silahkan Bapak Ibu. Ada waktu 1 menit lagi. Kalau ke jam 5 ya. Ya. Ke jam 5 1 menit lagi. Nah, jadi yang tadi yang sudah ini ya, yang sudah mengupload gitu kan, boleh direvisi Bapak Ibu ya. Silakan direvisi lagi gitu kan. Nah, kemudian disesuaikan dengan apa namanya. Jadi kita yakin nih. Jadi bahwa waktu 10 menit itu betul-betul ya kita bisa mengendalikan itu. Nah, jadi jangan sampai misalkan kita kehabisan waktu ya atau kekurangan waktu. Nah, mungkin tadi kalau saya lihat gitu yang Pak Nurianto tadi memang ya beliau sudah mengakui gitu kan. Dengan materi hanya itu saja akan kekurangan waktu. Jadi silakan nanti mungkin materinya juga. Jadi Bapak Ibu cara menyajikannya juga mungkin dipilih-pilih ya. Kalau dilihat dari materi kan ada 3 ya Pak Owi gitu kan. Yang pertama kan materinya ada yang sifatnya itu yang must know. Nah, jadi ya kalau misalkan ini dengan must know itu sudah apa namanya jadi waktunya misalkan masih ada ya tambah gitu kan. Nah, ke should know. Nah, kalau memang misalkan sudah cukup nih gitu kan ya udah nggak perlu ditambah lagi. Tapi kalau memang masih kekurangan waktu ya tambahin Bapak Ibu nice to know gitu kan. Ini untuk materinya. Itu silahkan lah. Silakan nanti Bapak Ibu ya yang lebih tahu. Tapi yang paling penting adalah materi yang pokoknya saja gitu kan. Nah, ini yang pokoknya cukup nggak kira-kira? Gitu. Baik, Bapak Ibu. Sudah cukup? Silakan dibuka kamera. Untuk besok masuk materi apa ya Pak Nanang? Besok itu berarti kita ke menilai apa? Evaluasi itu kan? Evaluasi ya. Ya, itu. Untuk bikin video Nah, bikin video itu sebetulnya sudah di hari apa ya? di hari Jumat. Hari Jumat ya. Ya, tapi kalau memang besok bisa diselesaikan nih, ininya sudah selesai tidak masalah gitu kan. Ya. Mudah-mudahan Jadi, malam ini kan sudah clear gitu kan untuk ini. ya. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Tadi kan baru season plan. Nah, jadi bukan hanya season plan. Setelah season plan selesai, slide-nya juga baru nih digarap Bapak Ibu. Ya. Ya. Silakan Bisa buka kameranya. Ya sebentar Pak Nanang untuk melihat apa namanya mengatur waktu gitu ya. Kalau Jumat kita masuk ke bikin itu ya. Bikin video itu hari Jumat ya. Ya. Jumat itu di Masih ada materi nggak ya hari Jumat ya? Ada. Atau mau dihabiskan besok? Unit apa ya yang belum ya? Nah, ini yang belum itu unitnya sebentar. Menilai kemajuan. Satu itu. Kemudian sama tatap muka. Ya. Latihan tatap muka. 2 lagi berarti ya? Ya, 2 lagi. Nah rencana ini menilai kemajuan besok. Ya, coba misalnya gini ya. Supaya kita bisa lihat lebih awal tuh. Besok misalnya materinya mengenai kemajuan ini ya, kemajuan apa menilai kemajuan itu ya. Nah, misalnya di sore harinya itu kalau tidak ada Zoom, jadi di siang itu Bapak dan Ibu bisa mulai syuting gitu. Besok itu. Jadi kita hilangkan Zoom sorenya supaya Bapak dan Ibu bisa rekaman mengimplementasikan season plan. Misalnya gitu ya. Nah, sehingga hari Jumat kita ada gambaran beberapa yang udah jadi gitu. Betul. Ada gambaran yang udah beberapa jadi. Jadi kalau ada perbaikan itu tidak mepet ke ujiannya hari Sabtu. Kan ujiannya di hari Sabtu nih kita tawarkan kan ujian untuk micro teachingnya itu kan hari Sabtu ya. Jadi ada masukan dulu di hari Jumat kita bisa berikan masukan dulu gitu. Videonya tidak usah diubah misalnya ya. Kalau ini nggak usah diubah video hasilnya itu.
tetapi untuk hari Sabtunya sudah ada gambaran untuk perbaikan. Pak Oi, mohon Gimana maaf. kalau gitu? Ya, silakan. Pagi ada pembahasan kalau kita memang sudah selesai kan di Jumat sore juga kita bisa ujian ya? Betul. Bukan begitu ya? Ya, beberapa bisa ujian, sebagian ya baik. mungkin. Nah, Baik. makanya besok itu siang itu sudah mulai syuting micro teaching supaya dapat dulu core-nya gitu ya. Karena kan materi besok itu bisa disampaikan misalnya yang menilai kemajuan sama penilaian micro teaching gitu ya, Pak Nanang ya. Tahapan micro teaching udah terulas terus soalnya dari kemarin. Ya, betul. Gambaran micro teaching juga tadi pagi kan udah kita sampaikan. Nah, sehingga bisa dipraktekkan dulu gitu. Di hari Kamis siang itu kita misalnya sorenya nggak ada Zoom, tapi Bapak dan Ibu syuting untuk micro teaching, latihan micro teaching yang disuting itu. Itu kayaknya akan lebih efektif, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bagaimana nih? Kita tawarkan Dengan itu. ya. Sehingga Jumatnya itu fokus ke perbaikan-perbaikan misalnya ya. Hari Jumatnya itu. Untuk kelas CD, insya Allah ready sih Pak di Jumat sore untuk ujiannya. Micro teaching. Oke. Karena besok akan tag video khususnya yang BTPN Syariah ya, besok insya Allah udah Ya. sedia untuk rekaman, kemudian di hari Jumatnya sudah bisa untuk micro teaching. Ya, berarti di sesi pagi itu materi kita habiskan Pak Nanang. Ya, sehingga di hari Sabtu itu nggak terlalu berat gitu ya. Kalau hari Jumat sudah ada yang tampil, hari Sabtunya nggak terlalu berat. Ya, jadi kalau ada perbaikan pun kan masih ada waktu, tidak hari Minggu kan sudah hari libur, ya bisa istirahat. Tinggal nunggu pengumuman aja hari Senin, Selasa atau Rabu gitu ya. Antara rentang minggu depannya lah gitu hasilnya kayak gimana. Kalau gitu gimana Pak Nanang? Ini saran aja dari saya. Boleh tidak begitu boleh gitu ya. Kalau disepakati boleh. Ya, silakan ini kita sepakati bersama aja Bapak Ibu. Mungkin nih untuk materi kita habiskan di besok. Sesi pagi ya. Sesi pagi tapi ya. Materi. Sorenya enggak ada. Sore kita tidak Saya ada. setuju, Pak. Kita video ya. Jadi untuk mengganti Bapak Ibu untuk memvideo gitu kan. Jadi Zoom sore itu ya digantinya oleh Bapak Ibu merekam video gitu kan. Ini untuk Zoom sore. Di masing-masing kelompok gitu kan. Ya, tanpa ada kita gitu, tanpa ada kita. Nah, nanti kita ketemu lagi di Jumat pagi Bapak Ibu. Nah, gitu Pak Nanang. Gimana? Nah, Jumat pagi ketemu. Nah, jadi kalau memang misalkan videonya udah selesai besok, kemudian Jumat pagi udah bisa nanti di review ya. Kalaupun ada yang mau tampil juga boleh Bapak Ibu ya, Jumat pagi misalkan. Betul. Nanti kita bisa jadwalkan. Ya. Nah, gitu. Nanti dijadwal gitu kan, Jumat pagi itu berapa orang pagi gitu kan? Ya. Gitu. Atau mungkin sore berapa orang itu bisa selesai semua, Pak. Ya, kan lebih enak kalau udah paham apa yang harus dilakukan kan nggak perlu lama juga gitu ya. Nah, setuju ya? Tapi tentu tidak memaksa yang belum siap gitu ya. Karena memang kan yang siapnya hari Sabtu nggak apa-apa. Kita masih ada hari Sabtu gitu. Yang siap Jumat tadi grup C sama D misalnya. Nggak apa-apa. Kan hanya 10 menit sebentar gitu ya. Yang lain bisa menyaksikan dan lebih deg-degan biasanya yang terakhir gitu. Nah, kemudian mungkin saya mengingatkan Bapak Ibu, yang matriknya masih ada yang belum dikoreksi atau memang sudah dikoreksi tapi belum diupload Bapak Ibu, ya silakan diupload gitu kan, gitu. Baik. Oke. Saya kira itu lebih menarik seperti itu ya. Silakan Pak siapa Pak Tambah? Ya, silakan Pak Tambah. Ini dari perspektif saya, kan ini siswa ini atau peserta ini kan bervariabel ya, bervariasi lah ya, level dari usia, dari latar belakang dan sebagainya. Memang kelas yang bagus itu sebenarnya ya seragam gitu ya, tingkat levelnya, daya semuanya, tapi saya rasa seperti Ibu yang barusan dipercepat semua, mungkin no problem untuk beliau. Tapi bagi yang lain mungkin yang prosesornya
agak lambat gitu ya, ya tolong diakomodir juga, itu aja Pak. Siap Pak Tamba. Karena Ya, yang penting kemauan kan, kata Pak Ya. Nanang bilang yang penting kemauan, motivasi itu saya pegang itu Pak. betul. Ya, makanya kita bagi hari Sabtu masih ada, kan idealnya memang hari Sabtu Pak kita jadwalkan, gitu ya. Nah itu yang memang butuh pendalaman dulu, butuh briefing dulu pada audiensnya, yaitu diusahakan hari Sabtu, gitu ya. Tapi kalau memang udah homogen tadi ya, udah homogen kelompoknya, ya mungkin tidak di briefing juga sudah komunikasi udah jalan. Begitu ditanya bagaimana definisi ini Bapak dan Ibu, sebelumnya juga sebenarnya udah tahu definisi itu tanpa di briefing juga gitu. Tapi mungkin kelompoknya Pak Tamba harus di briefing dulu. Nah kami nanti kalau saya tanya ini kamu harus jawab ini, itu nggak apa-apa Pak. Di belakang layar di briefing gitu nggak apa-apa. Supaya terlihat komunikasinya bagus. Karena kan kenyataannya pada umumnya memang pelatihan itu kita akan homogen, kenyataan di lapangan kan. Wah, kalaupun ada heterogen mungkin 1-2 gitu ya di realnya gitu. Kalau di sini saya yakin ini akan terjadi heterogen dan tingkat usia berbeda segala macam ya, background juga berbeda. Maka harus ada briefing dulu sebelum syuting ya, sebelum syuting rekaman ada briefing dulu, diskenariokan. Oke. Setuju ya seperti itu? Makasih Pak. Silakan. Nah kalau udah setuju saya kembalikan ke Pak Nanang ya untuk capture ini ya video, silakan Pak Nanang. Pak Sam ada tambahan nggak? Nah, saya kira cukup ya Pak Sam juga ya. Baik Bapak Ibu semua, silakan yang belum buka kamera dibuka dulu kameranya. Ya sambil saya mengingatkan ya, sambil teman-teman membuka kamera bahwa yang akan memvideo atau yang akan mensyuting besok Bapak Ibu, ya malam ini gitu kan, silakan diselesaikan session plan dan slide presentasinya gitu kan, itu. Ya session plan, slide presentasi dengan mungkin lembar evaluasi itu kan, itu diselesaikan. Paling tidak 2 ya, 2 menyelesaikan session plan dan slide presentasi itu harus sudah oke. Silakan Bu Pika, Bu Linda. Baik Pak, sebentar. Baik, saya hitung sampai 3 Bapak Ibu ya. Lihat kamera, 1, 2, 3, tahan. Oke, sekali lagi ya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Ya, 1, 2, 3, tahan. Oke, gaya bebas. Oke, boleh gaya bebas Bapak Ibu ya. Kita belum gaya bebas nih. Oke, silakan. Siap, lihat kamera lagi boleh. Siap, action. 1, 2, 3. Oke. Baiklah Bapak Ibu semua. Ya, keren sekali ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ya sesi kita pada kesempatan ya sore hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kemudian diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Kita sampai jumpa besok pagi ya Bapak Ibu pada pukul 8. Kami mengingatkan sekali lagi jangan lupa tugas-tugas yang memang sudah diberikan, kemudian yang memang harus direvisi silakan direvisi, yang sudah direvisi silakan diserahkan. Dan bagi yang besok akan melakukan video Bapak Ibu, pokoknya slide presentasi dan session plan-nya harus sudah selesai begitu. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.